Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome students, how are you? I hope all of you are doing great. So, in today's video, I would like to present you our learning material for today, and that is about simple present tense. Do you know what simple present tense is? There are 12 verb tenses in the English language. Ada 12 tenses kata kerja dalam bahasa Inggris, yaitu untuk line simple, there are simple present tense, simple past, simple future. And in the perfect line, there are present perfect, past perfect, and future perfect. In the continuous line, we have present continuous, past continuous, and future continuous. And in the perfect continuous line, there are present perfect continuous, past perfect continuous, and future perfect continuous. But for today, we're going to learn about simple present tense. I know, there are a lot of verb tenses in the English language. Sangat banyak sekali tenses dalam bahasa Inggris. But I'm pretty sure you're going to learn and you're going to understand it all. So what is simple present tense? Simple present tense is a verb tense that has two main uses. We use the simple present tense when an action that always happens is happening right now, or we use it when thing happens regularly. Simple present tense adalah merupakan tenses kata kerja yang memiliki dua fungsi utama. Kita menggunakan simple present tense ketika suatu kegiatan yang selalu terjadi sedang terjadi sekarang atau saat ini, atau kita menggunakan simple present tense ketika suatu hal terjadi berulang-ulang atau secara reguler. Nah, kemudian, how to form simple present tense? Bagaimana cara kita membuat simple present tense? To use a simple present, we can simply follow this pattern. Secara sederhana, kita dapat membentuk simple present tense dengan cara subject plus main verb. Kita juga dapat mengidentifikasi suatu kalimat bahwa mereka adalah kalimat simple present tense jika kita tahu formula ini, yaitu subject ditambah dengan main verb atau kata kerja utama. For notes, for third-person pronoun, she or he or it, we use s or es after the main verb. Untuk kata ganti orang ketiga atau she, atau he, atau it, kita menggunakan s atau es setelah kata kerja utama. Nah, contohnya seperti dalam box ini. Nah, bisa kita lihat jika subjeknya adalah I atau you atau they dan atau we, kita tidak menggunakan es di belakang main verbnya atau di belakang go ini. Namun, untuk kata ganti orang ketiga yang mana adalah she atau he atau it, kita menambahkan es setelah kata kerjanya. Nah, contohnya seperti ini. Untuk subjek I, misalnya, I go to the school by bus. Saya pergi ke sekolah dengan menggunakan bis. Selanjutnya contoh yang kedua adalah she goes to the school by bus. Dia, perempuan, berangkat ke sekolah dengan menggunakan bis. Seperti itu. Selanjutnya, there are a few kinds of simple present tense in sentences. Ada beberapa macam simple present tense yang digunakan dalam kalimat. Nah, yang pertama adalah simple present tense affirmative atau simple present tense afirmatif yang mana adalah kalimat yang bukan merupakan kalimat negatif ataupun kalimat tanya. Jadi seperti namanya, simple present tense affirmative adalah yang bersifat afirmatif atau yang bersifat positif. Selanjutnya yang kedua adalah simple present tense negative atau kalimat simple present tense yang berkonotasi negatif atau yang berbentuk negatif. Selanjutnya yang ketiga adalah simple present tense interrogative atau simple present tense yang berbentuk kalimat tanya atau questions. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai simple present tense affirmative. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa simple present tense affirmative adalah simple present tense yang berupa kalimat positif. Nah, rumusnya adalah
Subjek ditambahkan dengan main verb atau kata kerja pertama atau to be, is atau am atau are, dan ditambahkan dengan objek. Nah, contohnya seperti ini. So the first example here, we have Susi Pujastuti is the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Nah, artinya adalah Susi Pujastuti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, Susi Pujastuti di sini bertindak sebagai subjek. Sementara selanjutnya is adalah merupakan to be. Di sini is merupakan salah satu to be, yang lainnya adalah am dan are. Dan the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries itu merupakan kalimat pelengkap atau kalimat keterangan. Nah, selanjutnya Rina reads Harry Potter book every day. Rina membaca buku Harry Potter setiap hari. Rina di sini bertindak sebagai subjek. Reads, bisa kita lihat di sini Rina merupakan she, kata ganti orang ketiga, makanya kata kerjanya ditambahkan s di belakangnya. Jadi Rina bertindak sebagai subjek, reads adalah kata kerja utamanya, kita menggunakan kata kerja pertama, dan Harry Potter book itu merupakan objeknya. Nah, everyday di sini adalah kalimat keterangan waktu. Kita menggunakan everyday karena ini merupakan simple present tense, yaitu yang selalu terjadi. Everyday kan berarti terjadi secara terus-menerus. Selanjutnya, we watch movies every Sunday. Kita menonton film setiap hari Minggu. Kita di sini merupakan subjek, watch merupakan main verb, kita menggunakan kata kerja pertama, dan movies adalah objek. Every Sunday adalah kata keterangan. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh dari kalimat simple present tense yang bersifat positif atau afirmatif. Selanjutnya adalah simple present tense negative atau simple present tense yang berkonotasi negatif atau yang bersifat negatif. Nah, untuk rumus simple present tense negatif ini sama seperti sebelumnya, namun kita menggunakan atau menambahkan don't atau doesn't. Jadi rumusnya adalah subjek ditambah don't atau doesn't ditambah verb 1 ditambahkan dengan objek. Nah, contohnya adalah she doesn't read Harry Potter book every day. Dia tidak membaca buku Harry Potter setiap hari. Dia di sini sebagai subjek, doesn't di sini digunakan karena subjeknya adalah merupakan kata ganti orang ketiga, she. Jadi kita menggunakan doesn't. Ini adalah kata kerjanya, read, Harry Potter book adalah objeknya, kemudian everyday adalah waktunya. Contoh yang kedua adalah my mom does not go to the market often. Ibu saya tidak sering pergi ke pasar. My mom di sini sebagai subjek, does not seperti yang di atas tadi karena my mom adalah merupakan she, jadi kita menggunakan doesn't. Selanjutnya go to the market often. Nah, untuk catatan, for third person pronoun seperti she atau he atau it, we don't need to put s or es after the word doesn't. Jadi, sebagai catatan bahwa jika dalam kalimat negatif, jika subjeknya adalah merupakan kata ganti orang ketiga seperti she atau he atau it, kita tidak menambahkan s atau es setelah main verbnya. Seperti kita lihat di sini contohnya adalah she yang mana merupakan kata ganti orang ketiga diikuti oleh doesn't. Kita bisa lihat di sini bahwa main verb atau read tidak ditambahkan s atau es di belakangnya karena sudah terjelaskan oleh kata doesn't ini. And if the verb is in the form of to be, the form is jika kata kerja adalah dalam bentuk to be, maka rumusnya adalah subjek ditambahkan dengan is atau am atau are, ditambahkan dengan not, lalu kemudian diikuti dengan objeknya. Donald Trump is not the president of America anymore. Donald Trump bukan lagi merupakan presiden dari Amerika. Nah, Donald Trump di sini merupakan subjek. Di sini kita bisa lihat bahwa diikuti dengan to be, is, seperti ini, dan diikuti dengan kata not. Jadi ini merupakan kalimat simple present tense negatif namun dalam bentuk to be form. Kemudian untuk contoh yang kedua, Korea is not a European country.
Korea bukanlah merupakan negara Eropa. Korea di sini bertindak sebagai subjek, diikuti dengan is, kemudian ditambahkan dengan not, selanjutnya adalah objek. Seperti itu. We use auxiliary verb atau helping verb of do or does in front of the sentence to form the interrogative form of simple present tense. Kita menggunakan auxiliary verb atau helping verb. Jadi dia merupakan kata kerja bantu. Jadi do atau does merupakan kata kerja bantu yang digunakan untuk membentuk kata pertanyaan yang berbentuk simple present tense. Jadi kita menggunakan do atau does di depan sebelum subjek, main verb, dan juga objeknya. Nah, seperti contoh di bawah ini, do you want to build a snowman? Apakah kamu mau membangun orang-orangan salju? Kita bisa lihat bahwa di depannya kita menggunakan auxiliary verb atau helping verb do, kemudian diikuti dengan you. Kemudian selanjutnya adalah want atau kata kerja utama, yaitu kata kerja 1. To build a snowman itu adalah objeknya. Selanjutnya adalah contoh yang kedua. Does she stay in the kitchen? Apakah dia masih ada di dapur? Nah, bisa kita lihat bahwa kita menggunakan helping verb atau kata kerja bantu does sebelum diikuti subjek she. Kata ganti orang ketiga. Selanjutnya diikuti dengan main verb atau kata kerja 1 dan diikuti dengan keterangan. Seperti itu. Nah, sebagai catatan, jika kita menggunakan do, itu hanya boleh diikuti oleh I, you, they, we. Kemudian, jika subjeknya adalah she, he, it, yang mana merupakan kata kerja, yang mana merupakan kata ganti orang ketiga, kita menggunakan does, seperti yang dicontohkan sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah simple present tense interrogative. Namun, if the verb used is in the form of to be or model, atau yang berarti auxiliary verb yang mengekspresikan kebutuhan atau kemungkinan atau necessity or possibility, kita tidak dapat menggunakan do or does. Do not use do or does. Instead, namun kita menggunakan to be dan models itu sendiri di depan kalimatnya. Nah, untuk rumusnya adalah to be or models ditambah dengan subjek, kemudian dilanjuti oleh verb atau kata kerja. Namun jika kalimat pertanyaannya adalah berbentuk negatif, maka kita dapat tambahkan not. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama, can you see the elephant over there? Bisakah kamu melihat gajah di depan sana? Bisa kita lihat bahwa can di sini merupakan models atau helping verb atau kata kerja bantu. Kemudian kata kerja bantu ini diikuti oleh subjek. Subjek seperti ini. Kemudian diikuti dengan verbnya, kata kerjanya. Kemudian diikuti dengan objek, the elephant over there. Seperti itu. Nah, ini untuk kata kerja bantu. Selanjutnya adalah is she the new leader of OSIS? Apakah dia merupakan ketua OSIS yang baru? Is di sini merupakan to be. She merupakan subjeknya, kemudian the new leader of OSIS itu merupakan keterangannya. Seperti itu ya. Nah, untuk catatan, for to be am, we use not after the subject in the negative interrogative sentence. Untuk to be am, kita menggunakan not setelah subjek di dalam kalimat pertanyaan yang berkonotasi negatif. Nah, contohnya seperti ini. Am I not sick? Am merupakan to be dari I. Namun, dia tuh spesial ya. Jadi, kita menambahkan not-nya ini setelah subjeknya. Jadi, am I not sick? Apakah aku tidak sakit? Berbeda dengan aren't you ready? Atau yang berkepanjangan are not you ready? Berbeda kan? Jadi not di sini adalah setelah are, namun not di sini adalah setelah subjek. Seperti itu. Nah, the use of simple present tense, kegunaan dari simple present tense. Ada 4 kegunaan yang akan saya terangkan di sini. Yang pertama adalah for general truth or facts, untuk kebenaran umum atau fakta. Nah, contohnya adalah cheetah is the fastest land animal. Cheetah adalah merupakan hewan darat tercepat. Dapat kita lihat ini menggunakan is atau to be. The President of Indonesia is Joko Widodo. Presiden Indonesia adalah Joko Widodo.
Selanjutnya, fruits and vegetables contain a lot of vitamins. Buah dan sayuran banyak mengandung vitamin. Susi Pujiastuti has an aviation business called Susi Air. Susi Pujiastuti memiliki bisnis maskapai atau penerbangan yang bernama Susi Air. Bisa kita lihat bahwa contoh-contoh kalimat ini merupakan general truth atau kebenaran umum atau merupakan fakta. Jadi dalam mengungkapkan makna kita menggunakan simple present tense. Selanjutnya adalah kegunaan simple present tense untuk mengungkapkan habits atau kebiasaan. Contohnya adalah he sometimes skips breakfast. Dia kadang melewatkan makan paginya atau sarapannya. Kemudian contoh yang kedua, I often go to school late. Saya sering pergi ke sekolah terlambat. Contoh yang ketiga adalah people usually go to their hometown in Eid al-Fitr. Orang-orang biasanya pergi ke kampung halaman mereka di hari Lebaran. Nah, dapat kita lihat untuk mengungkapkan habits di sini biasanya kita menggunakan timing atau kata yang mengungkapkan waktu atau frequency. Seperti contohnya sometimes, often, usually, biasanya juga yang lain seperti always, seperti itu. Selanjutnya, the use of simple present tense adalah untuk for instructions or direction. Untuk instruksi atau penunjuk arah. Contohnya adalah seperti open the can and boil it with hot water. Bukalah kalengnya, lalu rebus dengan menggunakan air panas. Nah, bisa kita lihat di sini open merupakan kata kerja pertama. Nah, di sini bersifat instruksi. Open the can and boil it with hot water. Biasanya ada di kemasan produk ya. Selanjutnya contoh kedua adalah you can take the yellow bus and get off in the second intersection. Kamu bisa naik bus kuning kemudian turun di persimpangan kedua. Take di sini merupakan main verb atau kata kerja pertama. Kemudian bisa kita lihat juga bahwa kalimat ini menunjukkan direction dan instructions at the same time. The use of simple present tense selanjutnya adalah untuk planned future atau masa depan yang telah direncanakan. Nah, contohnya seperti kalimat Our holiday starts on December 20th. Liburan kita dimulai pada Desember tanggal 20. Itu merupakan masa depan namun telah direncanakan karena tanggalnya di sini sudah sangat spesifik termasuk planned future atau telah direncanakan. Nah, untuk mengungkapkan hal tersebut kita menggunakan simple present tense. Contoh yang kedua adalah Mom arrives from Bali tomorrow. Ibu datang dari Bali besok. Nah, hal ini juga sudah direncanakan ya. Jadi kita menggunakan simple present tense. Nah, ini untuk perbandingan contohnya dari kalimat positif, kalimat negatif, dan juga kalimat interrogatif atau kata tanya. Her perfume smells good. Parfumnya sangat wangi. Her perfume doesn't smell good. Parfumnya tidak bau wangi. Does her perfume smell good? Apakah parfumnya wangi? Selanjutnya, honey comes from bees. Madu berasal dari lebah. Honey doesn't come from bees. Madu tidak berasal dari lebah. Does honey come from bees? Apakah madu berasal dari lebah? Nah, kalimat yang kedua ini adalah general truth atau facts ya. Nah, contohnya seperti ini dalam bentuk positif, negatif, dan juga interrogatifnya. Nah, sekian untuk materi kita hari ini. I think it's enough for today's material. Thank you for joining today's topic. I hope you all stay healthy. And yeah, keep wash your hands and don't forget to use your mask. See you. Thank you.